Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tawasul, ini yang banyak didiskusikan, mungkin dipermasalahkan atau mungkin banyak ditanyakan di jamaah sadar Allah ini. Apakah kalau sudah sadar Allah itu tidak perlu tawasul? Tawasul itu wasilah ya. Ya, bertawasul itu berarti menggunakan wasilah. Nah, apakah perlu wasilah di dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Begini, yang pertama adalah pengertian tentang wasilah. Wasilah itu adalah perbuatan baik. Misalnya apa? Salat, puasa, zikir, atau wirid, atau sedekah, itu namanya wasilah. Jadi wasilah ini atau hadiah Fatihah ya. Karena hadiah Fatihah untuk ulama-ulama itu merupakan perbuatan baik. Tapi wasilah ini bukanlah orang. Ya. Jadi misalnya wasilahnya adalah syekh ini, wasilahnya adalah Habib ini, atau wasilahnya adalah kiai ini, bukan. Wasilahnya itu adalah doa kita kepada beliau-beliau. Jadi perbuatan baik kita kepada beliau-beliau itu dengan hadiah Fatihah, dengan doa kita untuk ke beliau, itu adalah wasilah. Sholawat itu wasilah. Ya, sholawat itu wasilah karena perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, tapi bukan Rasulullah itu. Jadi ya, karena kita ke Allah itu langsung, tidak ada perantara apapun antara kita dengan Allah. Nah, wasilah itu, perbuatan baik itu akan memudahkan, membuat Allah itu ridho. Misalnya kita bersolawat kepada Rasulullah, maka perbuatan baik kita itu akan membuat Allah ridho. Al-Fatihah kita kepada ulama-ulama, doa kita kepada ulama-ulama, kiai-kiai, habib-habib, syekh-syekh itu perbuatan baik yang dapat membuat Allah ridho. Nah, itulah namanya wasilah. Jadi bukan person, bukan amalan itu. Jadi apa ya? Ya mungkin amalan ya, perbuatan baik itulah wasilah. Tapi bukan orang. Ya, kalau kita menganggap nanti yang akan mengantarkan kita adalah kiai ini, yang akan mengantarkan ke Allah itu adalah Habib ini, yang mengantarkan kita itu adalah syekh ini, itu enggak. Itu salah. Tapi sekali lagi bahwa penghormatan kita kepada beliau-beliau, kepada kiai, kepada habaib, itu adalah menjadi wasilah kita untuk menuju kepada Allah. Nah, setelah kita sadar Allah, setelah kita itu zikir nafas, sadar Allah, maka itu menjadi landasan utama di dalam kita menjalankan wasilah-wasilah tadi. Jadi misalnya begini, sebelum Bapak Ibu mengikuti zikir nafas, mungkin memiliki amalan-amalan yang lain. Yang ikut torekoh ya torekoh, yang ikut amalia sholawat ya sholawat, yang punya amalia sedekah infak ya sedekah infak ya. Tapi semuanya itu harus dilandasi dengan sadar Allah. Jadi kalau yang gemar puasa ya sekarang puasanya puasa yang sadar Allah. Yang gemar umroh misalnya ya umrohnya sadar Allah. Yang gemar zikir wiridan ya wiridannya itu dengan sadar Allah. Jadi semuanya harus dilandasi dengan sadar Allah. Nah, jadi di dalam zikir nafas ini kita tidak menghilangkan wasilah. Kita tidak menghilangkan amalia-amalia yang sudah ada. Amalia yang sudah ada tetap dilakukan, tapi di frame atau dibingkai atau dibekali atau disisipi dengan sadar Allah, diliputi dengan sadar Allah. Nah, ini menjadi nilai lebih. Bahkan ketika kita baca Quran, bacalah Quran untuk menyadari Allah. Jadi baca Quran ini baca aja, tidak perlu baca saja gitu. Misalnya kita tidak paham artinya ya baca saja, tapi dengan sadar Allah, tidak sekedar baca.
Ya, tidak sekedar baca. Akan lebih baik lagi kalau wiki, pakai waskita Quran. Tapi kalau enggak pengen mengkhatamkan 30 juz ya, khatamkan saja. Tapi selama mengkhatamkan itu harus dengan sadar Allah. Jadi begini, Bapak Ibu yang sudah punya amalan tetap dijalankan karena itu adalah bentuk wasilah. Ya, bentuk wasilah. Bentuk wasilah itu akan membuat Allah ridho. Jadi membuat Allah itu ridho. Karena dengan amalan-amalan kita ini Allah ridho. Jadi memang bukan amalan itu sendiri yang membuat kita itu sampai ke Allah, tapi dengan amalan itu membuat Allah ridho sehingga kita bisa sampai, kita bisa bermakrifat, kita bisa mencapai keadaan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang wasilah Bapak Ibu. Semoga kita itu diistiqomahkan dengan amalan-amalan seharian kita. Yang gemar puasa ya pakai puasanya, yang gemar infak sedekah ya pakai infak sedekahnya, yang gemar sholat ya perbanyak sholatnya. Nah, guru saya itu mengajarkan saya, kamu suka apa di dalam amaliyah itu? Apakah kamu suka sholat, apakah kamu suka wiridan, atau kamu suka sedekah? Coba itu ditekuni. Misalnya kamu suka puasa, ya puasa aja. Puasa itu menjadi wasilah, ya, menjadi asbab, menjadi sebab ridhonya Allah sehingga memudahkan kamu untuk menuju kepada Allah. Itu pesan guru saya. Jadi Bapak Ibu tetap untuk menjalankan amaliyah kita, karena zikir nafas ini tidak hanya zikir nafas saja, ada paketan yaitu 3T dan ATP. Nah, wasilah itu sebenarnya di ATP itu, dan 3T itu bisa menjadi wasilah. Ya, karena dalam 3T dan ATP itu nanti ada perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju kepada Allah dan diringankan di dalam menjalankan amaliyah-amaliyah ibadah kita, baik yang amaliyah ibadah maupun amaliyah yang bersifat kemanfaatan untuk banyak orang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.